Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinistiawati dari Prodi Ekonomi Syariah, Angkatan 2023 dari kelas C dengan NPM 231002124. Di sini saya akan mengolah data hingga menginput data dengan menggunakan APIUS dan jenis olah data yang saya ambil yaitu Logit dan Probit. Mari kita mulai input datanya. Selanjutnya, kita akan mengolah data Logit Probit, yaitu bagian eh, Microsoft Excel-nya kita buka terlebih dahulu, yaitu di sini ada faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan layanan vintage. X1-nya pendapatan, X2 pendidikan, X3 usia, X4 transaksi, X5 kepercayaan, dan yang Y-nya yaitu gunakan vintage. Selanjutnya, kita akan mengolah data. Kita buka terlebih dahulu bagian aplikasi AppViews. Nah, di X dulu. Tadi kita sudah menggunakan Appius. Selanjutnya kita pilih File, New, dan File, Work File. Nah, karena datanya time series, kita ubah work file create-nya ke unstructured, dan observasinya kita akan datanya itu 400. Selanjutnya oke. Dan di sini bagian jendela work file untitled-nya kita masukkan data yang Y sampai X1 sampai X5. Kita pilih series Y, terus X1, Y X1, X2, objek, punya objek, series, X3, X4, X5. Oke, sudah ini kita akan masukkan ke tabulasi data. Yang selanjutnya kita akan mengklik bagian X1 sampai Y, satu per satu harus berurutan. X2, X3, X4, X5, dan Y. Klik kanan ke open as group. Nah, di sini sudah muncul tabulasi data. Tadi kita sudah memiliki data di Microsoft Excel, kita akan copy paste. Copy paste sampai bagian bawah ya, 400. Ctrl C. Kita akan masukkan ke tabulasi data. Klik yes. Nah, di sini sudah muncul. Kita buat persamaan data terlebih dahulu. Klik receipt, objek, new object. Kita pilih equation. Karena kita mau mengolah data logit terlebih dahulu, jadi ditulis di bagian import objeknya, yaitu logit. Klik OK. Bagian general equation estimation, kita bisa menulis data dari Y, C, X1 sampai X5. Y, C, X1, X2, X3, X4, X5. Karena kita akan memilih olah data logit terlebih dahulu, di sininya bisa klik logit, dan di bagian method kita pilih binary. Klik OK. Nah, di sini sudah tertera hasil dari olah data logit. Kita akan masukkan ke Word, kita akan Ctrl C. Klik OK aja. Kita simpan di bagian Word. Ctrl P. Sudah. Dan selanjutnya kita akan mengolah data bagian Probit. Kita kembali lagi ke AppViews. Seperti urutan sebelumnya tadi, kita memasuki ke objek.
new object, pilih type of objectnya itu equation. Karena tadi sudah mengolah data bagian logit, kita selanjutnya akan menamai di bagian name per object itu probit. Probit. Klik OK. Seperti tadi, Y, C, X1, X2, X3, X4, dan X5. Binary metodenya masih binary ya. Klik OK. Yes, karena tadi sudah disimpan di Word, di Ctrl C. Kita Ctrl C lagi dan simpan di Word. Klik OK. Simpan lagi ke Word. Nah, ini logit yang atas yang bawah probit. Kita interpretasi. Di bagian interpretasi logit itu ada X1, yaitu pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan vintage. Lihatnya di bagian probe, X1 vintage, karena memiliki nilai 0,00 yang ini, atau kurang dari 0,05. Kemudian yang X2 itu pendidikan berpengaruh positif juga signifikan karena memiliki nilai 0,00 kurang dari 0,05. Selanjutnya yang X3 yaitu usia. Usia berpengaruh negatif terhadap penggunaan vintage karena memiliki nilai 0,0057 kurang dari 0,05. Selanjutnya, yang X4 itu transaksi digital, tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan vintage karena memiliki nilai 0,05 lebih dari 0,05. Terus selanjutnya, sekitar 24,14%. Variasi dalam keputusan penggunaan vintage ini bisa dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model ini, yaitu pendapatan, pendidikan, usia, transaksi digitalisasi, dan kepercayaan itu bisa jadikan layak untuk penelitian. Dan di bagian probe ini memiliki nilai 0,00, artinya secara keseluruhan metode ini atau model ini layak dipakai penelitian. Dan selanjutnya ada bagian probit. Di bawah interpretasi probit, yaitu tadi ada X1, X2, X3, sampai X5 itu. Yang pertama X1, pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggunaan vintage karena memiliki nilai 0,00 kurang dari 0,05. Yang S2 itu pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan vintage karena memiliki nilai 0,00 kurang dari 0,05. Selanjutnya ada X3, usia berpengaruh negatif terhadap penggunaan vintage karena memiliki nilai 0,0048 kurang dari 0001 kurang dari 0,01. Terus yang X4 ini transaksi digital tidak berpengaruh terhadap penggunaan vintage karena memiliki 0,0907 lebih dari 0,05. Selanjutnya X5 yaitu kepercayaan berpengaruh positif terhadap penggunaan vintage karena memiliki nilai 0,00 kurang dari 0,05. Dan bisa disimpulkan sekitar 23,31%. Variasi dalam keputusan penggunaan vintage ini bisa dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model ini, yaitu pendapatan, pendidikan, usia, transaksi digital, dan kepercayaan ini memiliki nilai 0,00, artinya secara keseluruhan model ini layak dijadikan penelitian.